Pemirsa, beberapa waktu lalu, Dinkop UMTK Kota Kediri menggelar kegiatan pengendalian dan pembinaan LPK, sekaligus standar mutu LPK dan akreditasi LPK, yang diikuti oleh peserta sedikitnya 35 dari LPK yang tersebar di Kota Kediri. Kegiatan ini pun menghadirkan narasumber dari Kasilat Prodisnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan ini? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Kediri terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, beberapa waktu lalu, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri atau Dinkop UMTK Kota Kediri menggelar kegiatan pengendalian dan pembinaan LPK sekaligus standar mutu LPK dan akreditasi LPK. Hari ini adalah acara pembinaan dan akreditasi LPK. Kita mengundang 50 LPK yang ada di Kota Kediri. Cuman ketika registrasi ternyata yang berminat untuk pembinaan dan akreditasi ini, peningkatan akreditasi hanya sekitar 35 LPK. Iya, dari Kota Kediri. Ada 42 sebenarnya. Tapi kemudian yang tercover di dalam wadah organisasinya LPK yaitu HILSI Kota Kediri. Ada beberapa LPK juga yang belum tercover, belum masuk ke HILSI. Jadi total kita semua mengundang 50. Dalam kegiatan ini pun turut diikuti oleh 35 LPK di Kota Kediri yang tercover dalam wadah organisasi LPK yakni HILSI Kota Kediri. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Kasilat Prodisnaker Trans Provinsi Jawa Timur, Kasilat Pro Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, Kabid Penta Dinkop UMTK Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan ini termasuk masih baru kali ini diadakan. Jadi di tahun-tahun sebelumnya peningkatan kapasitas kelembagaan ini memang belum pernah ada, dan di tahun ini kita adakan terkait juga dengan kegiatan linear dari pusat mengenai kartu praker. Kemarin kita diinformasikan sama Pak Sumali bahwa salah satu syarat untuk menjadi mitranya kementerian itu akreditasi, bukan lembaganya, jurusannya. Jadi setiap lembaga di Kota Kediri itu kan punya berbagai jurusan, itu nanti akreditasi tentang jurusannya. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari, Pak Kris. Malam ini pembukaan, terus nanti materi, besok pagi mulai jam 8 sampai jam setengah 12 materi lanjutan. Karena kemarin waktu konsultasi pertama ke provinsi, Pak Sumali ketawa, Pak, tak kasih waktu 2 jam, gak cukup. Untuk materi akreditasi gak cukup, Mas Haris. Minimal harus 2 season. Karena memang banyak, apalagi dengan nanti Pak Sumali bisa tadi diinformasikan juga ada format-format baru yang harus nanti panjenengan penuhi. Selain kemarin kita juga Kota Kediri secara kegiatan sendiri yang di LPK, yang pendaftaran PIN nasional yang di Citihub itu memang atas inisiatif dari LPK sendiri. Nah, itu juga linear juga dengan kegiatan ini, karena salah satunya nanti juga harus terdaftar di PIN-nya nasional. Selanjutnya diharapkan nanti secara administrasi harus terpenuhi semuanya. Apa-apa yang harus dipenuhi oleh lembaga, baik secara administrasi, secara sarana prasarana, itu nanti akan diadakan visitasi dari asesornya provinsi. Nah, visitasi ini mungkin nanti secara narasumber itu pendanaannya lewat APBD.
Oleh karena itu panjenengan tinggal menyiapkan lembaganya sama administrasinya. Jadi sudah nggak perlu lagi mikir harus memberi nyangoni narasumber, tidak. Itu nanti sudah di cover sama BPD. Kita rencanakan di tahun ini sekitar 25 lembaga yang kita ajukan akreditasi. Oleh karena itu pada hari ini tanggal 20 dan 21 kita awali dengan binteknya untuk persiapan panjenengan nantinya akreditasi baik secara administrasi ataupun secara syarat-syarat yang lain. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri turut menyampaikan terkait LPK yang harus memiliki akreditasi, karena LPK harus lebih strategis dalam memberikan lulusan. Bahwa sekarang kita ini suka tidak suka, mau tidak mau, maka sudah harus berbenah diri. Bahkan seharusnya sudah beberapa tahun yang lalu. Berbenah diri dalam apa? Berbenah diri dalam segala hal, termasuk bidang manajerial, bidang penampilan, bagaimana menyelenggarakan LPK itu dengan baik. Sekarang sudah tidak zamannya lagi penjenengan mendirikan LPK dengan asal-asalan, dengan hanya dengan hanya sekedar menyewa sebuah rumah yang barangkali sangat kurang representatif. Sekarang tidak zamannya lagi yang seperti itu. Nanti sebentar lagi akan ada akreditasi dari pihak provinsi yang akan mensurvei, akan memverifikasi segalanya yang terkait dengan keberadaan Bapak Ibu sekalian dalam mendirikan LPK. Zamannya sudah menuntut demikian. Yang namanya sekolah sudah lama harus mendapatkan akreditasi baik A, B maupun C. Perguruan tinggi pun masing-masing jurusan juga harus mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Maka lembaga pelatihan pun demikian. Karena apa? Karena lembaga pelatihan ini justru saya kira lebih strategis daripada sekedar lulusan sekolah. Bapak Ibu sekalian, lulusan sekolah, apalagi SMA, bahkan sekolah kejuruan pun seperti STM atau SMA, itu belum menjamin mereka itu siap kerja. Demikian Pak Sumalia. Tetapi kalau kita mendidik seorang siswa di LPK, maka seharusnya mereka yang lulus itu otomatis harus siap kerja. Nah, bagaimana mereka itu bisa siap kerja kalau LPK penjenengan itu kurang representatif? Oleh karena itu maka pemerintah berusaha untuk menaikkan derajat, untuk lebih mengklasifikasikan keberadaan LPK ini sehingga nanti dapat diterima oleh masyarakat. Itu tujuannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti yang harus dipersiapkan untuk akreditasi itu sungguh sangat banyak. Oleh karena itu maka dalam kesempatan sudah disampaikan oleh Pak Aris tadi bahwa hari ini, malam ini nanti ada satu session, kemudian besok ditambah lagi, itu akan dijelaskan bagaimana penjenengan sekalian itu mempersiapkan LPK penjenengan sekalian untuk dapat eksis, untuk dapat secara resmi menerima siswa. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau Pak Aris memfokuskan diri bagaimana penjenengan nanti akan menerima limpahan ya para pencari kerja yang memiliki kartu prakerja untuk dididik di LPK penjenengan. Sebenarnya tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu. Itu kan hanya salah satu pesanan, salah satu tugas atau salah satu kegiatan pemerintah yang nanti akan dilimpahkan sebagian kepada penjenengan. Tetapi sebenarnya fokus penjenengan tetap mencari siswa sendiri seperti halnya sekarang ini, ya, dengan berlomba-lomba secara sehat bagaimana penjenengan bisa
mengklasifikasikan bisa mendirikan LPK secara bagus, ya, secara representatif, sehingga menarik minat para siswa untuk datang belajar di tempat penyiaran sekalian. Saya kira begitu ya Pak Sumali ya. Jadi ada dua nanti. Kalau sementara sekarang ini penyiaran hanya terfokus kepada penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru, maka nanti setelah pemerintah meluncurkan kartu prakerja, maka pemerintah akan menerima limpahan itu. Maka ini kan saya mengangkat moral panjenengan, ya, untuk ayolah kita eksis. Tantangan ke depan berat. Panjenengan belum operasional saja, untuk bisa operasional saja itu harus menghadapi langkah-langkah yang panjang, sulit dan rumit. Ayo kita semangat terus menghadapi ini, jangan putus asa. Nanti akan berbuah di belakangannya. Apalagi pemerintah sudah menjanjikan selain kita menerima pendaftaran siswa dari masyarakat umum, juga akan menerima limpahan dari kartu prakerja yang akan dilimpahkan untuk mendapatkan pendidikan keterampilan dari pendidikan. Begitu Bapak Ibu, nanti lebih jauh dikupas oleh Pak Sumali dalam sesinya. Dan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka acara pengendalian dan pembinaan LPK, standar mutu LPK dan akreditasi LPK pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Seperti kita katakan bersama bahwa kartu prakerja ini diterbitkan oleh pemerintah bagi para pencari kerja atau para penganggur, di mana mereka nanti kita seleksi beberapa yang masih memerlukan keterampilan kerja akan disalurkan oleh pemerintah kepada lembaga pelatihan kerja yang ada. Nah, tentu saja lembaga pelatihan kerja yang mendapatkan penyaluran ini harus memiliki beberapa kriteria tadi, baik perizinan secara OSS, program, dan akreditasi. Jadi ini untuk Kota Kediri dan bahkan Jawa Timur ya, itu pertama kali. Dan ini memang sengaja kami laksanakan karena kita harus gerak cepat. Ya. Tahun ini pula nanti oleh Pak Jokowi akan segera diluncurkan kartu prakerja. Bagaimana kalau kartu prakerja sudah diluncurkan, kemudian para pencari kerja atau para penganggur itu sudah siap untuk terjun ke lembaga pelatihan kerja, tapi lembaga pelatihan kerja sendiri belum siap. Nah, kami antisipasi itu dengan kegiatan malam hari ini.